Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Muzakirah Qurani dengan NIM 90400124063. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok dan tim. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai kelompok dan pengembangan kelompok. Pengertian kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok formal itu adalah kelompok kerja yang ditentukan oleh struktur organisasi dan memiliki tugas kerja yang ditetapkan, serta tugas khusus yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kelompok informal yaitu adalah kelompok sosial. Kelompok ini muncul secara alami di tempat kerja dan cenderung terbentuk di sekitar persahabatan dan minat yang sama. Tahap pembentukan kelompok itu ada 5 tahap. Yang pertama itu tahap pembentukan, yaitu tahap pembentukan sendiri ini memiliki 2 fase. Yang pertama yaitu terjadi saat orang-orang bergabung dengan kelompok. Fase kedua yaitu mereka mendefinisikan tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Fase ini melibatkan banyak ketidakpastian saat para anggota menguji situasi untuk menentukan jenis perilaku apa yang dapat diterima. Tahap tersebut selesai ketika para anggota mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok tersebut. Tahap kedua yaitu tahap penyerbuan, diberi nama yang tepat karena adanya konflik intragrup. Terjadi konflik mengenai siapa yang akan mengendalikan kelompok dan apa yang perlu dilakukan kelompok tersebut. Selama tahap ini, hierarki kepemimpinan dan kesepakatan yang relatif jelas mengenai arah kelompok muncul. Selanjutnya itu tahap norming, adalah tahap di mana hubungan dekat berkembang dan kelompok menjadi kohesif. Yang keempat yaitu tahap pertunjukan. Ini adalah tahap terakhir dari pengembangan kelompok kerja yang permanen. Namun untuk kelompok sementara, tim proyek, gugus tugas, atau kelompok serupa yang memiliki tugas terbatas untuk dilakukan. Tahap terakhir adalah penangguhan. Dalam tahap ini, kelompok itu bersiap untuk bubar. Kelompok itu memutuskan perhatiannya pada penyelesaian kegiatan alih-alih kinerja tugas. Pembahasan selanjutnya itu mengenai kinerja dan kepuasan kelompok kerja. Yang pertama mengenai kondisi eksternal yang diperlakukan pada grup. Kelompok kerja dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang diperlakukan padanya, seperti strategi organisasi, hubungan otoritas, aturan, regulasi formal, ketersediaan sumber daya, dan sebagainya. Sumber daya, kriteria pemilihan karyawan, sistem dan budaya manajemen kerja, dan tata letak fisik umum ruang kerja kelompok. Selanjutnya yang kedua itu mengenai sumber daya anggota kelompok. Potensi kinerja kelompok sangat bergantung pada sumber daya yang dibawa setiap individu ke dalam kelompok. Sumber daya ini meliputi pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ciri-ciri kepribadian. Sumber daya tersebut menentukan apa yang dapat dilakukan oleh anggota dan seberapa efektif mereka akan bekerja dalam kelompok. Keterampilan interpersonal, terutama manajemen dan penyelesaian konflik, pemecahan masalah secara kolaboratif, dan komunikasi secara konsisten muncul sebagai hal penting untuk kinerja tinggi oleh kelompok kerja. Penelitian telah menunjukkan bahwa ciri-ciri yang dipandang positif dalam budaya kita seperti keramahan, kemandirian, dan independensi cenderung berhubungan positif dengan produktivitas dan moral kelompok. Peran ini mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Dalam suatu kelompok, individu diharapkan melakukan hal-hal tertentu karena posisi atau peran mereka dalam kelompok tersebut. Peran inilah yang umumnya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan atau membuat anggota kelompok senang. Yang kedua itu mengenai norma. Semua kelompok pasti memiliki norma standar atau harapan yang diterima dan dianut oleh anggota kelompok. Norma menentukan hal-hal seperti tingkat hasil kerja, tingkat ketidakhadiran, ketepatan waktu, dan jumlah sosialisasi di tempat kerja.
Meskipun satu kelompok memiliki seperangkat norma yang unik, norma organisasi yang umum berfokus pada usaha dan kinerja, pakaian dan loyalitas, dan norma yang paling umum adalah norma terkait dengan usaha dan kinerja kerja. Satu hal negatif tentang norma kelompok adalah bahwa menjadi bagian dari satu kelompok dapat meningkatkan tindakan antisosial seseorang. Jika norma kelompok mencakup toleransi terhadap perilaku menyimpang, seseorang yang biasanya tidak akan terlibat dalam perilaku tersebut mungkin lebih cenderung melakukannya. Yang ketiga itu konfirmitas. Karena individu ingin diterima oleh kelompok mereka tempat mereka berada, mereka rentan terhadap tekanan dalam menyesuaikan diri. Apakah tekanan untuk konformitas ini menyebabkan individu memberikan jawaban yang salah hanya untuk konsisten yang lain? Percobaan itu ditetapkan sehingga semua kecuali satu anggota diberitahu sebelumnya dan mulai memberikan jawaban yang jelas-jelas salah setelah satu atau dua putaran. Selanjutnya itu sistem status. Sistem status merupakan faktor penting dalam memahami kelompok. Status ini berarti peringkat, posisi, atau perangkat dalam suatu kelompok. Sejauh yang peneliti mampu telusuri, mereka telah menemukan hierarki status. Status tersebut dapat menjadi motivator yang signifikan dengan konsekuensi perilaku, terutama ketika individu melihat perbedaan antara apa yang mereka anggap sebagai status mereka dan apa yang orang lain anggap sebagai status. Status ini dapat diberikan secara formal maupun informal. Secara informal berdasarkan karakteristik seperti pendidikan, usia, keterampilan, dan pengalaman. Tentu saja hanya karena status bersifat informal, tidak berarti status tersebut tidak penting atau sulit untuk menentukan siapa yang memilikinya atau siapa yang tidak. Status juga diberikan secara formal dan penting bagi karyawan untuk percaya bahwa sistem status formal organisasi ini bersifat kongruen, yang berarti sistem tersebut menunjukkan konsistensi antara peringkat yang dirasakan seseorang dan simbol status yang diberikan oleh organisasi kepadanya. Selanjutnya itu tentang ukuran kelompok. Ukuran kelompok ini juga dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan, tetapi efeknya bergantung pada apa yang seharusnya dicapai kelompok tersebut. Penelitian menunjukkan, misalnya, bahwa ada kelompok kecil itu lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Namun, untuk kelompok yang terlibat dalam pemecahan masalah kelompok besar secara konsisten mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kelompok yang kecil. Jadi, jika tujuan kelompok adalah untuk menemukan fakta, kelompok yang lebih besar ini seharusnya lebih efektif. Satu temuan penelitian penting terkait dengan ukuran kelompok menyangkut kemalasan sosial, yaitu kecenderungan individu untuk mengeluarkan lebih sedikit upaya saat bekerja secara kolektif daripada saat bekerja secara individu. Implikasi dari kemalasan sosial ini sangatlah signifikan. Ketika manajer menggunakan kelompok, mereka harus menemukan cara untuk mengidentifikasi upaya individu. Jika tidak, produktivitas kelompok dan kepuasan individu tersebut dapat menurun. Selanjutnya, keterpaduan kelompok. Penelitian secara umum menunjukkan bahwa kelompok yang sangat kohesif itu lebih efektif daripada kelompok yang kurang kohesif. Namun, hubungan antara keterpaduan dan efektivitasnya itu cukup rumit. Selanjutnya, proses kelompok. Faktor berikutnya itu yang menentukan kinerja dan kepuasan kelompok itu adalah menyangkut proses yang berlangsung dalam kelompok kerja, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik dan sejenisnya. Proses-proses ini penting untuk memahami kelompok karena secara proses ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kelompok secara positif maupun negatif. Selanjutnya itu mengenai pengambilan keputusan kelompok. Keuntungan keputusan kelompok salah satunya itu kelompok-kelompok tersebut menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Mereka membawa keragaman pengalaman dan perspektif terhadap proses pengambilan keputusan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang individu. Selain itu, kelompok menghasilkan alternatif yang lebih beragam karena mereka memiliki jumlah dan keragaman informasi yang lebih besar. Selanjutnya, kelompok dapat meningkatkan penerimaan terhadap suatu solusi.
Keputusan kelompok juga memiliki kelemahan. Salah satunya ialah kelompok hampir selalu mengambil lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai solusi yang lebih lama dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh seorang individu. Jika akurasi, kreativitas, dan tingkat penerimaan penting, maka keputusan kelompok mungkin bekerja paling baik. Namun jika kecepatan dan efisiensi penting, maka keputusan individu mungkin merupakan keputusan terbaik. Selain itu, efektivitas keputusan itu dipengaruhi oleh berdasarkan ukuran kelompok. Selanjutnya yaitu teknik yang dapat digunakan manajer untuk membantu kelompok membuat keputusan yang lebih kreatif. Proses kelompok penting lainnya ialah bagaimana suatu kelompok tersebut dapat mengelola konflik. Ketika suatu kelompok melaksanakan tugas yang diberikan, perselisihan pasti akan muncul. Konflik dianggap sebagai perbedaan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan beberapa bentuk campur tangan atau pertentangan. 3 pandangan berbeda telah berkembang mengenai konflik. Yang pertama yaitu pandangan tradisional yang berpendapat bahwa konflik tersebut harus dihindari, bahwa konflik itu mengindikasikan adanya masalah dalam kelompok. Selanjutnya pandangan lain itu pandangan hubungan manusia, yaitu berpendapat bahwa konflik merupakan hasil yang wajar dan tak terelakkan dalam kelompok manapun dan tidak harus negatif, tetapi berpotensi menjadi kekuatan positif dalam berkontribusi pada kinerja kelompok. Dan pandangan yang terakhir yaitu pandangan interaksionis yang mengusulkan bahwa konflik ini tidak hanya dapat menjadi kekuatan positif saja, tetapi bahwa beberapa konflik ini mutlak diberlakukan agar suatu kelompok dapat berkinerja secara aktif. Selanjutnya itu mengenai konflik bersifat fungsional dan disfungsional. Konflik tugas berhubungan dengan isi dan tujuan pekerjaan. Konflik hubungan berfokus pada hubungan interpersonal. Konflik proses mengacu pada bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan. Penelitian menunjukkan bahwa konflik hubungan selalu bersifat disfungsional karena permusuhan interpersonal meningkatkan bentrokan kepribadian dan mengurangi saling pengertian dan tugas tidak terselesaikan. Bila tingkat konflik terlalu tinggi, manajer dapat memilih dari 5 opsi pengelolaan konflik. Yang pertama itu penghindaran, yang kedua itu yang akomodasi, ketiga pemaksaan, kompromi, dan kolaborasi. Perlu diingat bahwa tidak ada satupun opsi ideal untuk setiap situasi. Pendekatan yang dilakukan ini harus sesuai dengan keadaan yang terjadi. Materi selanjutnya itu mengenai mengubah kelompok menjadi tim yang efektif. Yang pertama itu tim kerja. Tim kerja ini berbeda dari kelompok kerja dan karena memiliki ciri khasnya tersendiri. Tim kerja adalah kelompok yang anggotanya bekerja secara intens untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik dan menggunakan sinergi positif, akuntabilitas individual, dan timbal balik serta keterampilan yang saling melengkapi. Jenis-jenis tim kerja itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tim pemecahan masalah. Ini adalah tim kerja pertama kali yang menjadi populer. Sebagian besar adalah tim pemecahan masalah. Yang tim dari departemen atau area fungsional ini sama yang terlibat dalam upaya untuk meningkatkan aktivitas kerja atau memecahkan masalah tertentu. Yang kedua itu tim yang dikelola sendiri. Meskipun tim pemecah masalah ini sangat membantu, namun mereka tidak cukup berhasil dalam menyelesaikan masalah. Tim yang mengelola diri sendiri bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengelola diri mereka sendiri, yang biasanya mencakup perencanaan dan penjadwalan pekerjaan, penugasan tugas kepada anggota, kontrak kolektif atas kecepatan kerja, pengambilan keputusan operasional, dan mengambil tindakan atas masalah. Yang ketiga itu tim lintas fungsi. Banyak organisasi yang menggunakan tim lintas fungsi tersebut. Misalnya, ArcelorMittal, perusahaan baja terbesar di dunia, menggunakan tim lintas fungsi yang terdiri dari ilmuwan, manajer pabrik, dan tenaga penjualan untuk meninjau dan memantau inovasi produk. Yang terakhir yaitu tim virtual. Tim virtual ini adalah tim yang menggunakan teknologi untuk menghubungkan anggota yang terpisah secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Contohnya tim virtual yaitu di Boeing Rocketdyne,
memainkan peran penting dalam mengembangkan produk baru yang radikal. Selanjutnya mengenai menciptakan tim kerja yang efektif. Penelitian tentang tim memberikan wawasan tentang karakteristik yang biasanya dikaitkan dengan tim yang efektif. Karakteristik ini tercantum dalam satu elemen yang mungkin harus diperhatikan, tetapi dianggap penting juga menjadi tim yang efektif adalah tim harus harmoni dan ramah. Karakteristik dari tim yang efektif yaitu tujuannya jelas, keterampilan yang relevan, saling percaya, komitmen yang bersatu, komunikasi yang baik, keterampilan bernegosiasi, kepemimpinan yang tepat, dan adanya dukungan internal dan eksternal. Materi selanjutnya itu mengenai tantangan saat ini di manajemen tim. Beberapa tren telah mempengaruhi bagaimana cara kerja di organisasi sebanyak penggunaan tim kerja. Manajer itu dapat membangun tim yang efektif dengan memahami apa yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan. Namun, manajer juga menghadapi beberapa tantangan terkini, seperti mengelola tim, terutama yang terkait dengan pengelolaan tim global, membangun keterampilan tim, dan memahami jaringan sosial organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.